semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Honoratus Ruka, biasa disapa Rian. NIM 2024 11 0011. Mata kuliah Hukum Otonomi Daerah, dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dedi, SH, M. Hum. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores. Pada kesempatan ini juga saya mau menjelaskan terkait dengan analisis realitas hukum otonomi daerah di Kabupaten Ende dalam perspektif teori dan norma hukum otonomi daerah. Yang pertama itu pendahuluan. Otonomi daerah merupakan hak dan wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Namun dalam praktiknya pelaksanaan otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan di Kabupaten Ende, misalnya masih ditemukan berbagai persoalan berkaitan dengan pembangunan daerah, pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaksanaan kebijakan daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan teori dan norma hukum otonomi daerah agar dapat ditemukan solusi yang tepat. Berikut terkait dengan masalah yang saya ambil, 4 realitas yang sering dijumpai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ende adalah kerusakan infrastruktur jalan daerah, yang kedua rendahnya pendapatan daerah atau asli daerah dalam kurung PAD, yang ketiga pelayanan administrasi desa yang belum optimal, yang keempat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah atau Perda. Yang ketiga adalah analisis masalah berdasarkan teori dan norma hukum otonomi daerah. Yang pertama yaitu kerusakan infrastruktur jalan daerah. Realitas masalah masih terdapat ruas jalan yang rusak sehingga menghambat aktivitas masyarakat, distribusi hasil pertanian, serta akses menuju pusat pelayanan publik. Dasar gagasan pembangunan daerah. Menurut konsep pembangunan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan wujud pelaksanaan ekonomi otonomi daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang kedua, rendahnya pendapatan asli daerah PAD. Realitas masalah sebagai besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer dan pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan masih terbatas. Dasar gagasan pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan asli daerah atau PAD. Semakin tinggi PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Rendahnya pendapatan daerah dapat disebabkan oleh kurang optimalnya pemungutan pajak dan retribusi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta kurang maksimalnya pengelolaan potensi ekonomi daerah. Yang ketiga, pelayanan administrasi desa yang belum optimal. Realitas masalah, masyarakat masih mengeluhkan lambatnya pelayanan administrasi seperti pengurusan surat keterangan, surat domisili, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Dasar gagasan pemerintah desa. Analisis
Desa merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan daerah karena hubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa mempunyai tugas memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan serta akuntabel. Pelayanan yang lambat menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa serta penerapan sistem administrasi yang lebih modern dan efektif. Pemerintah desa juga harus mengedepankan prinsip profesionalitas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan dan otonomi daerah karena secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Realitas masalah, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui isi peraturan daerah yang telah diciptakan atau telah ditetapkan sehingga pelaksanaannya belum kurang efektif. Masalah gagasan, perda, dan perkada. Menurut analisis, peraturan daerah merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur berbagai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah. Dalam pembentukan perda, partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kurangnya keterlibatan masyarakat dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap perda. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi, konsultasi publik, dan keterbukaan informasi dalam proses pembentukan maupun pelaksanaan perda agar masyarakat merasa memiliki dan mendukung kebijakan tersebut. Kesimpulan, otonomi daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat secara mandiri guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan seperti kerusakan infrastruktur jalan, rendahnya pendapatan asli daerah, pelayanan administrasi desa yang belum optimal, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan daerah, optimalisasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pemerintah desa, serta pembentukan perda yang partisipasif, pemerintah daerah dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta perubahannya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Demikian pemaparan analisis realitas hukum otonomi daerah di Kabupaten ND dalam perspektif teori dan norma hukum otonomi daerah. Semoga melalui pelaksanaan otonomi daerah yang baik, tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Terima kasih.